Halo semuanya, kami dari kelompok 8 kali ini akan membahas materi tentang The Basic of Capital Budgeting atau penganggaran modal. Apa sih penganggaran modal itu? Penganggaran modal adalah proses perencanaan dan pengelolaan pengeluaran untuk investasi dalam aset jangka panjang yang diharapkan memberikan manfaat finansial di masa depan. Proses penganggaran modal melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi proyek investasi yang mungkin, penilaian risiko, dan pengembalian yang terkait dengan setiap proyek, pengumpulan data dan informasi yang relevan, analisis keuangan untuk mengevaluasi kelayakan proyek, dan pengambilan keputusan tentang proyek mana yang akan diimplementasikan. Terus, apa sih tujuan dari penganggaran modal itu? Nah, tujuan dari penganggaran modal yaitu untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dialokasikan dengan efisien dan efektif untuk proyek-proyek yang memiliki potensi pengembalian yang tinggi. Dalam pengambilan keputusan, penganggaran modal terdapat beberapa faktor seperti tingkat pengembalian yang diharapkan, risiko, waktu pengembalian modal, dan strategi bisnis perusahaan harus dipertimbangkan. Penganggaran modal merupakan bagian penting dari manajemen keuangan perusahaan, karena keputusan yang diambil dalam penganggaran modal dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Kriteria perusahaan untuk menentukan, menerima, atau menolak suatu proyek dapat menggunakan cara berikut. Yang pertama, nilai sekarang neto atau NPV. Yang kedua, tingkat pengembalian internal atau IRR. Yang ketiga, tingkat pengendalian internal yang dimodifikasi atau MIRR. Yang keempat, pelunasan yang didiskontokan. Dan yang terakhir, pelunasan reguler. Yang pertama yaitu nilai sekarang neto atau NPV merupakan nilai sekarang arus kas proyek tersebut didiskontokan pada biaya modal. NPV mengestimasikan seberapa besar suatu proyek berkontribusi terhadap kekayaan pemegang saham. Makin besar nilai tambah yang diberikan oleh proyek itu. Dan nilai tambah berarti harga saham yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan rumus dari NPV, di mana CF adalah perkiraan arus kas neto pada waktu ke T, R adalah biaya modal proyek, dan N adalah umur. Semakin besar dan ada IRR. IRR adalah tingkat diskonto di mana nilai sekarang neto dari aliran kas masa depan yang diharapkan sama dengan biaya awal investasi. Perhitungan IRR dapat dilakukan dengan alat-alat berikut, yaitu dengan coba-coba, kalkulator khusus keuangan, dan Excel. IRR dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Jika hasil perhitungan IRR lebih besar dari tingkat diskonto yang digunakan dalam analisis, itu menunjukkan bahwa investasi tersebut layak. Nah, setelah membahas IRR, kita akan lanjut ke MIRR. MIRR adalah metode perhitungan tingkat pengembalian yang mengkombinasikan pemasukan kas dan pengeluaran kas dari suatu proyek investasi, sambil mempertimbangkan nilai waktu dari uang. MIRR merupakan modifikasi dari IRR. Rumus MIRR yaitu sebagai berikut. Terus apa sih perbedaan antara IRR dengan MIRR? IRR reguler mengasumsikan bahwa arus kas dari setiap proyek diinvestasikan kembali ke IRR itu sendiri. MIRR mengasumsikan bahwa arus kas diinvestasikan kembali dengan biaya modal. Selanjutnya yaitu periode pelunasan. Dalam periode pelunasan ini ada dua, yaitu pelunasan reguler dan pelunasan diskonto. Pelunasan reguler itu mengarah pada pengembalian investasi dalam sebuah proyek atau aset dengan menghasilkan arus kas positif setelah mengganti modal awal yang diinvestasikan.
Pelunasan diskonto, yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan bagi arus kas suatu investasi didiskontokan menggunakan biaya modal investasi untuk menutupi biayanya. Sekarang kita akan membahas contoh soal dari materi tadi. Proyek L akan menghabiskan investasi sebesar 550.000 jika diharapkan mendapatkan 150.000 setiap tahun selama 5 tahun dan juga perusahaan meminta rate of return sebesar 10%. A. Hitunglah payback period dan discounted payback period proyek. B. Hitunglah NPV dan IRR proyek. Baik, di sini kita akan membahas contoh soal dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Pada proyek L akan menghabiskan investasi sebesar 550.000 jika diharapkan mendapatkan 150.000 setiap tahun selama 5 tahun dan juga perusahaan meminta rate of return sebesar 10%. Hitunglah payback period dan discounted payback period dari proyek tersebut dan juga hitung NPV dan IRR-nya. Nah, kita akan menghitung payback period, yaitu dimulai pada dari tahun ke-0 sampai tahun ke-6. Masukkan dulu. Ini kita tarik saja sampai tahun ke-5. Kemudian return pada tahun ke-0 ini sebesar min 550.000. Jadi perusahaan ini mengeluarkan uangnya yang pertama itu sebesar 550.000. Kemudian return pada tahun ke-1 hingga ke-5 ini diharapkan mendapatkan 150.000. Nah, 150.000. Ini kita tarik saja sampai pada tahun ke-5. Nah, pada balance pada tahun ke-0 ini masih sama sebesar min 550.000. Nah, pada balance tahun ke-1 hingga ke-5 ini kita tinggal jumlahkan saja, yaitu yang masukkan sama dengan masukkan balance pada tahun ke-0, kemudian kita jumlahkan dengan return pada tahun pertama. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita tarik saja sampai tahun ke-5. Untuk menghitung payback period ini, kita cari dulu yang sudah positif, yaitu terjadi pada tahun ke-4. Nah, sebenarnya payback period ini terjadi antara tahun ke-3 dan ke-4. Jadi, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan masukkan tahun sebelum positif, yaitu tahun ke-3. Kemudian kita jumlahkan, ini buka kurung dulu, dari balance yang tahun ke-3 ini. Kemudian kita bagi dengan return pada tahun ke-4. Nah, kita tutup. Di sini kita minkan dulu. Nah, ini kita enter. Nah, payback period ini terjadi pada tahun 3,6 tahun. Selanjutnya kita akan menghitung discounted payback period. Nah, di mana discounted payback period ini perusahaan meminta rate of return-nya sebesar 10%. Nah, kita tulis dulu di sini ada 10%. Sama seperti payback period, yaitu dimulai pada tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Dan kita tarik saja sampai tahun ke-5. Nah, return pada tahun ke-0 ini masih sama, yaitu sebesar min 550.000. Nah, tahun ke-1 ini juga sama, 150.000. Nah, ini tarik saja sampai ke tahun ke-5. Kemudian kita akan menghitung cash flow present value, yaitu rumusnya dengan menggunakan rumus PV atau rumus present value. Kita buka kurung, kemudian kita masukkan rate-nya tadi sebesar 10%, kemudian koma, masukkan tahunnya, yaitu tahun ke-0, kemudian pada return cash flow tahun ke-0 ini,
yaitu masih sama sebesar min 550.000. Nah, pada tahun ke-1 ini kita baru menggunakan rumus PV. Nah, kita masukkan rate-nya sebesar 10%, kemudian kita koma, masukkan tahun pertama, kemudian koma 2 kali, kemudian masukkan return pada tahun pertama, kita tutup. Di sini kita kunci dengan dolar dulu sebelumnya. Dan ini kita jadikan positif. Kemudian kita tarik saja sampai tahun ke-5. Kemudian kita akan menghitung balance. Nah, balance ini rumusnya yaitu kita dengan menjumlahkan balance dan cash flow. Balance pada tahun ke-0 ini masih sama sebesar min 550.000. Nah, pada tahun ke-1 ini ini kita jadikan general saja. Nah, pada tahun ke-1 ini kita akan menjumlahkan. Nah, pada balance tahun ke-0 kita jumlahkan pada cash flow, bukan yang return lagi, karena di sini kita meminta return sebesar 10%. Nah, ini kemudian kita enter. Nah, kita tarik saja sampai ke bawah. Nah, sama seperti menghitung payback period, discounted payback period ini kita juga mencari di mana tahun yang sudah positif. Tahun yang sudah positif ini terjadi pada tahun ke-5. Nah, sebenarnya pada tahun ke-4 dan ke-5 ini discounted payback period ini terjadi. Kita hitung seperti tadi, yaitu masukkan sama dengan, kemudian masukkan tahun yang sebelum positif, yaitu terjadi pada tahun ke-4. Kemudian kita jumlahkan, buka kurung, dengan balance pada tahun ke-4-nya. Kemudian kita bagi dengan cash flow present value pada tahun yang sudah positif, yaitu tahun ke-5. Kita tutup. Di sini ini min ya, ini kita positifkan terlebih dahulu. Nah, kita enter. Nah, discounted payback period ini terjadi pada tahun ke-4,8 tahun. Nah, ini kita akan menghitung NPV dari proyek tersebut. Nah, NPV kita menggunakan rumus NPV. Kemudian kita buka kurung, masukkan rate-nya sebesar 10% tadi. Kemudian kita koma, masukkan return pada tahun pertama hingga tahun ke-5. Nah, kemudian kita tutup dan kita jumlahkan dengan return tahun ke-0-nya. Nah, mendapatkan NPV sebesar 18.618,2. Selanjutnya kita menghitung IRR dari proyek tersebut. Nah, kita akan menggunakan rumus IRR. Kemudian IRR tulis saja. Kemudian kita buka kurung. Nah, di sini kita masukin return dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Nah, kita koma dan masukin rate-nya sebesar 10% tadi. Tutup dulu kurungnya, kemudian kita enter. Nah, IRR pada proyek tersebut itu sebesar 11%. Nah, itulah tadi contoh soal dan cara menjawabnya. Terima kasih.